Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo. Yang saya hormati Bapak Deputi 3 Kementerian Koordinator PMK, Pak Agus, yang luar biasa. Ini beliau punya spesialisasi menyemangati kita semuanya untuk kemudian kita bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang dikembang dengan baik. Itu luar biasa Pak Agus. Yang kami hormati Ibu Bupati Kabupaten Brebes dan jajarannya. Ini saya agak ini ya, simpel banget ya. Nah, mungkin enak. Ibu Ida Priyanti, Sarjana Ekonomi dan Institut Hukum. Yang sama saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Brebes, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Hadir bersama dengan kita juga Ketua Basnas Kabupaten Brebes, wabil khusus. Ini yang terakhir ini orang-orangnya khusus, yang sengaja kami sebutkan di akhir karena kekhususannya. Ada Bapak Profesor Dr. Hamka Haq. Ini guru kita semua. Kita banyak diskusi soal isu-isu kebangsaan, isu-isu Islaman keindonesiaan dengan beliau. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Subhan Makmun. Ini Rois Syuriah PBNU yang asli Brebes. Hadirin wal hadirat adzani Allah wa iyyakum. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan terbaik di pagi hari ini, di waktu yang terbaik, waktu duha ini, kita semuanya bisa berkumpul di majelis yang penuh dengan keberkahan ini dalam rangka peluncuran materi penyuluhan audiovisual bagi para penyuluh agama, terutama terkait dengan program percepatan penurunan stunting. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan oleh Allah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mengawali sambutan singkat di pagi hari ini, saya ingin mengawalinya dengan pantun, biar tidak terlalu serius. Bawa duku naik ke Tintang, saya bawa ke Kampung Cadas. Ayo kita entaskan stunting agar Indonesia menjadi cerdas. Ibu dan Bapak yang saya hormati, terkait dengan stunting ini saya kira banyak sumber daya yang kita miliki. Kalau kemudian sumber daya yang kita miliki ini kita kerjasamakan dengan baik, dengan semangat kolaborasi yang baik, maka seberat apapun beban yang kita alami hari ini, insya Allah akan mudah untuk menguraikannya. Salah satu sumber daya itu adalah keberadaan sahabat-sahabat kita semuanya, kawan-kawan kita semuanya, para penyuluh agama Islam. Para penyuluh agama Islam jumlahnya tidak sedikit. Ada 50.262 penyuluh agama Islam. Di mana kemudian dari 50.000 lebih itu 5.262
para penyuluh agama yang statusnya adalah aparatur sipil negara, lalu yang 45.000 yang lainnya aparatur non sipil negara. Tapi kedua-duanya adalah aparatur negara. Ibu dan bapak sekalian, sengaja kami mengawali soal posisi mereka sebagai aparatur, karena aparatur itu sangat luar biasa. Aparatur itu berasal dari bahasa Latin yang asal katanya adalah apparatus. Apparatus itu adalah alat, instrumen. Jadi kalau kemudian para penyuluh agama ini adalah aparatur negara, itu artinya bahwa mereka para penyuluh agama, baik yang ASN maupun yang non ASN, karena kedudukan mereka sebagai aparatur negara, itu artinya sejatinya mereka itu adalah alat-alatnya negara. Mereka itu adalah instrumennya negara. Ini baru satu. Yang kedua, kita punya sumber daya yang lain. Kita punya penceramah agama, dai-daiyah. Dalam catatan kita, ada para penceramah agama, dai-daiyah yang telah mengikuti BIMTEK penguatan kompetensi penceramah. Ini jumlahnya ada sekitar 10.032 orang. Ini yang kemudian mereka melembagakan dirinya menjadi Majelis Dai Kebangsaan. Majelis Dai Kebangsaan. Ini pun sumber daya yang sangat luar biasa. Ibu dan bapak sekalian, ini satu sumber daya, satu entitas. Kalau kemudian entitas ini berkolaborasi dengan kekuatan sumber daya yang lain, maka insya Allah kondisi Brebes yang hari ini prevalensi stuntingnya di atas rata-rata angka nasional 26%, insya Allah dengan kita bahu-membahu maka akan kita turunkan menjadi 14% sebagaimana yang kita targetkan bersama-sama. Ini kira-kira target kita secara nasional, menurunkan prevalensi stunting hingga di angka 14%. Salah satunya adalah dengan sumber daya para penyuluh agama, para penceramah agama yang sekali lagi mereka statusnya sebagai aparatur negara, sebagai alatnya negara, sebagai instrumen negara, terutama dalam rangka mendiseminasikan, menyebarluaskan gagasan tentang pembangunan, gagasan tentang wawasan kebangsaan. Ini semuanya adalah alat-alat negara. Sekali lagi, penyuluh agama, penceramah agama adalah alat negara, aparatur negara. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, ini sekedar untuk mengingatkan, terutama untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat para penyuluh agama, terkait dengan apa sesungguhnya yang menjadi peran, tugas pokok dan fungsi para penyuluh agama. Yang pertama, tentu terkait dengan kegiatan-kegiatan bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh agama itu spesial. Kenapa spesial? Karena menggunakan bahasa agama, bilisani qaumihi. Dengan bahasa agama, maka insya Allah akan mudah menyampaikan gagasan-gagasan terkait dengan kebijakan pembangunan ini, mudah disampaikan dengan bahasa agama. Dan sekali lagi, para penyuluh agama punya otoritas untuk menyampaikan ini semuanya dengan bahasa agama. Yang kedua, agen perubahan. Agen perubahan ini penting karena insya Allah para penyuluh agama hari ini dan ke depan itu akan terus kita tingkatkan kapasitasnya, akan terus kita tingkatkan kapabilitasnya. Besok insya Allah kita dengan kawan-kawan LPDP diskusi tentang bagaimana strategi meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalitas para penyuluh agama sehingga tugas-tugas untuk membawakan, menyampaikan gagasan-gagasan tentang pembangunan, isu kemanusiaan, isu kebangsaan dengan bahasa agama akan semakin lebih baik lagi. Insya Allah ke depan kita akan meningkatkan ikhtiar ini, meningkatkan kompetensinya, meningkatkan pemahamannya terkait dengan penguatan moderasi beragama.
Kita juga akan tingkatkan para penyuluh agama terkait dengan kompetensi manajerialnya. Kita juga akan tingkatkan para penyuluh agama dari sisi kompetensi digitalnya. Karena hari ini memang dunia kita adalah dunia digital, termasuk yang hari ini kita akan launching. Ini pendekatannya pendekatan digital. Bayangkan Bapak sekalian betapa kita harus sampai kepada dunia digital. Kita bisa membayangkan hari ini penduduk Indonesia itu jumlahnya 277 juta jiwa. Ini penduduk Indonesia. Tetapi handphone yang dimiliki oleh penduduk Indonesia ini jumlahnya lebih dari 350 juta. Artinya apa? Lebih dari 135% handphone yang dimiliki oleh penduduk Indonesia. Ini ruang-ruang digital yang saya kira kita harus masuk. Konten-konten dakwah kita harus masuk pada ruang-ruang digital. Tentu nanti kita akan pikirkan bagaimana kemudian kendati ikhtiarnya dengan cara-cara digital, tapi kemudian internalisasinya tetap kita teguhkan betul di situ. Yang berikutnya saya kira catatan dari penyuluh agama ini menjadi rujukan umat. Ini penting karena faktanya di lapangan penyuluh agama itu menjadi sumber literatur bagi masyarakat, terutama dalam rangka penguatan moderasi beragama. Para penyuluh agama dengan konsultasi mereka dengan para masyayikh, para ulama, itu kemudian meneguhkan dirinya sebagai agen dalam rangka menjadi rujukan umat, memperkuat moderasi beragama, memperkuat wawasan kebangsaan dan seterusnya. Yang terakhir, tentu tugas penyuluh agama sebagai petugas negara, aparatur negara tadi itu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kami di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Agama sesungguhnya sudah menyiapkan sejumlah strategi dalam rangka ini semuanya. Di beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah, Pak Menteri Agama di kantor Wapres meluncurkan aplikasi IPA. Jadi bagaimana kemudian para penyuluh agama itu terkoneksi dalam satu platform yang dengannya lalu kemudian isu-isu tentang kepenyuluhan itu bisa terbahaskan dengan baik di situ. Lalu kemudian kita baru saja meluncurkan aplikasi Ustadz kita. Ini luar biasa, tingkat keterbacaan dari platform ini sangat luar biasa. Dan ini memudahkan umat dalam rangka mendapatkan mau'idhah hasanah, mendapatkan uswah hasanah dari para masyayikh, dari para tokoh masyarakat. Alhamdulillah kita sudah menyediakannya dalam aplikasi Ustadz kita sebagai media yang mampu menampung kumpulan referensi materi-materi tentang stunting, juga tentang isu-isu keagamaan dan kebangsaan yang lainnya. Ini semuanya adalah instrumen yang sengaja kita desain dalam rangka mempercepat penuntasan isu stunting ini dengan baik. Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang terakhir yang ingin kami sampaikan, insya Allah ke depan kita akan semakin memperkuat kolaborasi kita dengan kementerian, dengan lembaga, sehingga sekali lagi dengan semangat jamaah, dengan semangat jam'iyah ini, maka sekali lagi kita berharap mudah-mudahan ikhtiar untuk menurunkan angka stunting ini bisa kita percepat dengan baik. Mudah-mudahan semua niatan, semua amal baik, semua kebijakan yang telah diinisiasi oleh kawan-kawan di PKKBN mudah-mudahan menjadi sodakoh kebijakan, jariah kebijakan yang insya Allah nanti pahalanya akan terus mengalir bagi para perumus kebijakan itu dan para penerima manfaat dari kebijakan itu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu Bupati yang saya hormati, demikian saya kira yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sambutan singkat ini yang singkatnya melebihi sambutannya Pak Deputi 3, mudah-mudahan tidak mengganggu kita semuanya, tetapi insya Allah kita punya semangat yang sama, sekali lagi menurunkan angka prevalensi stunting hingga di angka 14%. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.